Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali dalam Today Sermon, di mana renungan kali ini saya beri judul Taat dan Beriman. Mari kita buka dalam kitab Kejadian 24 ayat yang pertama. Ini satu ayat saja yang saya akan bacakan, Kejadian 24 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi saya akan bacakan Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin maju dan modern peradaban manusia, semakin sukses seseorang, semakin maju teknologi, dan semakin tinggi pendidikan seseorang, maka nilai-nilai untuk beriman dan taat cenderung semakin menipis. Karena adanya pengaruh lingkungan dan pola pikir yang bergeser, sehingga manusia lebih banyak mengandalkan pikiran, ya. Mungkin manusia lebih banyak mengandalkan kekayaan. Manusia lebih banyak mengandalkan pengalamannya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Iman dan ketaatan baru diingat, ya, baru dipikirkan apabila sudah kepepet, sudah mentok, tidak ada jalan. Barulah orang terpikir untuk mulai beriman dan taat. Salah satu bentuk kebanggaan, sukacita
atau rasa bahagia yang dirasakan oleh orang tua apabila anak-anak mereka adalah anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Begitupun Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Tuhan sangat senang dan Tuhan sangat memperhitungkan dan tertarik apabila kita adalah anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Bapa kita di surga. Melalui ayat yang kita sudah dengar dan kita sudah baca tadi, kita boleh belajar dari kehidupan Abraham yang walaupun sudah tua, bahkan umurnya 175 tahun, tetap diberkati Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan katakan tetap diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan, tidak pernah gagal, saudara. Hal ini kiranya dapat menginspirasi kehidupan kita juga sebagai bagian dari anak-anak Tuhan, orang percaya. Sebagai manusia yang normal, siapapun kita, saya percaya kita semua rindu diberkati dalam segala hal. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, kira-kira umurnya 75 tahun. Jadi selama 100 tahun Abraham itu dia hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ada dua kunci yang penting di dalam kehidupan Abraham yang Abraham lakukan sehingga dia diberkati dalam segala hal. Ya, inilah yang kita akan pelajari. Yang pertama, Abraham itu taat. Abraham itu taat. Ketaatan yang pertama yang bisa kita pelajari dari Abraham adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kota asalnya dengan meninggalkan saudara dan orang tuanya. Waktu dia belum kenal Tuhan. Waktu dia belum kenal Tuhan itu siapa? Tuhan bersuara, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara padanya. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham pergi. Dia meninggalkan Ur Kasdim dan mengikuti suara itu. Dia mengikuti suara Tuhan. Beberapa orang yang saya kenal, ya, yang merantau, yang meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan orang tua atau keluarga, dan saya juga salah satu orang yang meninggalkan kota kelahiran saya, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Namun kota yang saya akan tuju itu pada waktu saya akan merantau itu jelas, ya. Begitupun maksud dan tujuan, ya, ke kota yang saya akan tuju itu jelas. Namun berbeda dengan Abraham. Suara Tuhan berkata, keluarlah dari tempat asalmu, pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan padamu. Artinya tempat yang akan dituju belum ditahu oleh Abraham. Maksud dan tujuannya juga tidak jelas. Kira-kira mau tidak ada suara yang berkata, keluar dari kampung halamanmu, pergi ke suatu tempat yang tidak jelas di mana tujuannya, yang belum jelas apa tujuannya. Tetapi Abraham pergi, saudara. Abraham keluar, tinggalkan saudara dan orang tuanya, tinggalkan kampung halamannya, dan dia putuskan ikut suara itu, ikut suara Tuhan. Ketaatan Abraham yang kedua yang bisa kita lihat, ya, ketika Tuhan berbicara kepadanya minta anak satu-satunya. Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu kepada Tuhan, maka tidak tunggu lama, tanpa berargumen, tanpa banyak tanya, tanpa pikir panjang, ya, firman Tuhan mencatat, besok pagi-pagi Abraham membawa Ishak anaknya naik ke gunung yang ditunjuk Tuhan. Itulah ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sejati yang diperlihatkan oleh Abraham kepada Tuhan. Kadang saya berpikir dan melihat dalam hidup kita manusia, untuk hal-hal yang wajib saja kita kadang tidak taat lakukan, apalagi sesuatu yang tidak wajib. Itu susah, saudara. Ya, jangankan minta anak satu-satunya, minta misalnya
satu motor saja susah dikasih, apalagi minta anak satu-satunya. Tapi Abraham sanggup lakukan itu. Inilah yang membuat Tuhan tertarik, ya. Inilah yang membuat Tuhan senang, karena iman dan ketaatan Abraham terhadap Tuhan itu luar biasa. Sehingga Tuhan itu menyertai Abraham. Dia buat apa saja Tuhan sertai. Dia buat apa saja Tuhan berkati. Dia lakukan apa saja Tuhan ikut serta di dalamnya, saudara. Hal yang kedua yang bisa kita belajar dari Abraham, yaitu Abraham selalu membangun hubungan. Dia membangun relationship yang intim dengan Tuhan. Yang saya baca sepanjang perjalanan Abraham keluar dari Ur Kasdim itu, saudara, setiap kali pindah kota, pasti dia bangun mezbah. Setiap melewati satu kota, dia bangun mezbah. Mezbah itu berbicara apa? Ya, mezbah itu berbicara ibadah. Ya, mezbah itu berbicara doa. Mezbah itu berbicara waktu bersaat teduh. Ya, mezbah itu berbicara mengenai pujian penyembahan. Mezbah itu berbicara, ya, hubungan dia dengan Tuhan. Di mana saja dia bangun mezbah, Tuhan tidak pernah dilupakan, Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Abraham. Sehingga tidak heran Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Biarlah kiranya iman dan ketaatan Abraham ini dapat juga menginspirasi hidup kita, khususnya kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Firman yang kita sudah dengar hari ini dapat menjadi renungan tersendiri dalam hidup kita, agar kita pun diberkati dalam segala hal. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tapi terlebih berkat rohani. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Biar firman-Mu ini mengingatkan kembali Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga Tuhan rindu untuk tetap taat, tetap beriman di dalam Tuhan. Sehingga apapun mungkin yang menjadi masalah, persoalan di dalam kehidupan kami bisa atasi bersama-sama dengan Tuhan. Dan berkat yang luar biasa juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, yang sudah berfirman untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.